Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi dengan ini seorang kolumnis yang setiap minggu ada di koran Kompas waktu itu, seorang budayawan, Muhammad Sobari, ingin mendapatkan pencerahan, terutama teman-teman saya yang sangat mencintai Indonesia ini. Ya, betul. Terkait dengan persiapan Pilpres tahun 2024 nih, Pak. Pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan ramai diperbincangkan karena Yohanes adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus. Tokoh yang membaptis Yesus Kristus juga bernama Yohanes. Anies Baswedan diberikan nama Yohanes oleh pendeta. Anak kami, Anies, datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Maaf ya, Pak Yohanes. Nah, kalau ini segala nggak masalah. Silahkan kalau you seorang filsuf, silahkan you seorang pemikir. Mau bersahabat dengan siapapun, ya itu bagus. Tapi jangan mengambil suatu nilai tertentu dari orang-orang yang macam gitu, yang nilai perjuangan dasarnya menggoyah-goyah republik dengan ideologi keagamaan. Kenapa beberapa pimpinan partai kok seolah terpesona gitu ya, akhirnya mencalonkan yang bersangkutan menjadi capres gitu. Anda sebagai seorang budayawan, mereka tidak memikirkan apa yang sering dikatakan, tidak memikirkan apa yang seolah-olah menjadi idealismenya, yaitu membela bangsa. Enggak ada. Yang dipikirkan ialah kepentingan politik. Jadi nggak punya integritas dong. Kita nggak usah membuat moral judgment. Tend to be wise untuk mengatakan sesuatu. Kalau seseorang tidak mempunyai kapasitas untuk serius membela bangsa, Wimin cocok ada dalam wilayah. Terus ada satu, Bung, yang bagi saya keren sekali untuk dikatakan. Ketika suatu partai menjagokan dia disertai kebohongan-kebohongan, kalau menyalonkan dia dengan suatu wawasan, mustahil pemimpin partai itu nggak tahu kualitas orang ini seperti apa. Mustahil. Kan tahu sahabatnya golongan orang-orang yang bisa setiap saat, kalau bisa setiap saat akan menggoyahkan republik. Loh, orang yang sahabatnya itu orang-orang yang menggoyahkan republik dan dia share dengan aspirasi politik. Dia share, artinya dia menjadi bagian dari itu juga. Kan semua orang tahu mengapa dicalonkan. Itu suatu kesalahan. Tapi kesalahan itu ingin ditutup dengan kebohongan. Saya muak sekali karena itu kebohongan itu paling fundamental. Ketika orang menyampaikan dia bapak politik identitas, dan itu nggak usah dikatakan pun, itu sudah mengatakan dirinya. Tapi orang mengatakan, dan ini Bung, kober-kobere kok punya-punyanya waktu untuk menegasikan, untuk mendebat. Artinya menciptakan kedurjanaan, melukai nilai tertinggi dalam dunia agama, melupakan nilai-nilai kebudayaan, bangsanya tradisi, bangsanya watak jujur, bangsanya watak apa adanya, bangsanya spirit leadership, di-bypass itu semuanya dan dikatakan, ya orang pada keliru kalau mengatakan itu bapak politik identitas. Yang politik identitas itu kan Pak Ahok, Bung. Kalau orang bisa bersumpah demi kebenaran, niscaya dia tahu bahwa dia telah mengoyak-ngoyak kebenaran, dan itu diletakkan di atas nama partai, nama pemihakan sebagai golongan politisi. Politisi itu tidak boleh ecek-ecek. Politisi itu harus semestinya berpikir jauh lebih idealistik daripada golongan intelektual kampus, golongan intelektual di lembaga-lembaga pengembangan masyarakat, golongan intelektual manapun. Politisi berada di sentral pemikiran politik untuk bangsa. Kalau aku letakkan dia di tempat sebagaimana padanya, dan dia harus memang lebih dari orang kampus. Orang kampus mengajarkan kejujuran akademik, cuma menciptakan free independent spirit. Itu tertinggi. Free independent spirit, honest. Tidak pernah bohong, tidak pernah melacur. Sudah. Orang yang berada di sentral pemikiran politik bangsa melacur, melukai langsung pribadi, melukai langsung organisasi keagamaannya, melukai langsung partai politiknya. Tega, Bung, seorang politisi melacur seperti itu. Bagi saya pelacur. Dan saya marah, tentang ini marah sekali. Jadi tegas bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.